Hai, assalamualaikum, selamat datang kembali di Gaptek 90. Di video kali ini saya nggak berbicara masalah iPhone terlebih dahulu ya. Kita skip dulu untuk masalah iPhone terlebih dahulu, baik harga ataupun yang lain sebagainya. Karena di video kali ini saya akan memberikan informasi yang oke banget buat kalian yang tempatnya itu lagi marak atau lagi musim pencurian, baik pencurian di rumah ataupun di kantor ataupun di tempat-tempat penting yang lainnya. Dan kenalin, ada dua produk yang saya dikirimin dari HKM ya. Ini adalah 360 Boot Labs Indoor Kamera 1 dan Indoor Kamera 2. 360 Boot Labs ini adalah sebuah perusahaan teknologi global yang menciptakan produk cerdas dan inovatif untuk keluarga seperti vacuum clean robot, mat kamera, bel pintu pintar, dan kamera dashboard, dan lain sebagainya. Untuk spek di atas kertas sih kita langsung lanjut ke kamera atas saja ya, agar lebih jelas untuk kedua CCTV ini apa saja kelebihan dan apa saja keuntungan jika kalian beli kedua CCTV ini. Oke, dan ini dia untuk kedua CCTV-nya dari HKM, 360 Boot Lab Indoor Cam dan 360 Boot Lab Indoor Cam 2. Oke, untuk spesifikasi di atas kertasnya kita bisa cek di sini di sebelah kanannya ini dituliskan beberapa spesifikasi untuk kedua CCTV ini. Untuk resolusinya bisa sampai 2K untuk kedua CCTV ini. Kemudian dia sudah support AI Human Detection, kemudian bisa two-way audio. Untuk spesifikasi keduanya ini sama ya untuk yang saya sebutkan tadi, dan nanti saya sebutkan untuk perbedaannya. Dan keduanya sudah HD Night Vision. Nanti kita coba untuk kualitasnya di malam hari untuk kedua CCTV ini. Support Alexa dan Google Assistant jika kalian punya perangkat Google Assistant di dalam rumah kalian. Tapi sayangnya untuk di sini saya nggak punya untuk Google Assistant, jadi nggak bisa coba untuk fitur ini. Kemudian support multicam views. Untuk kedua device ini bisa free 30 hari cloud storage dan bisa diperpanjang. Dan kedua CCTV ini sudah dilengkapi dengan micro SD, jadi kalian bisa simpan untuk perekamannya di micro SD. Dan untuk penampakannya seperti ini di dalam box-boxnya. Oke, dan bentuknya untuk yang 360 derajat ini seperti ini, yang mungkin cocok ditempatkan di meja ataupun di tempat kerja kalian. Dan kalau yang ini mungkin cocok ditempatkan di tembok ataupun di tempat-tempat yang agak tinggi seperti di atas lemari ataupun di tempat-tempat lainnya. Oke, kemudian untuk perbedaan kedua CCTV ini, dari indoor cam yang pertama dia cuma bisa di 130 derajat saja, dia belum bisa muter seperti yang ini yang 360 derajat. Kemudian bisa support motion detection untuk indoor cam yang pertama. Kemudian nanti kita akan coba untuk kualitasnya bagaimana. Kemudian yang indoor cam yang kedua dia bisa muter sampai dengan 360 derajat dan support motion detection. Untuk harganya, kedua CCTV ini dibanderol di angka sekitar 300 ribuan dan 400 ribuan. Tepatnya ialah untuk yang indoor cam yang pertama ini, yang ini dibanderol di angka 359.000. Kalau yang indoor cam itu dia dibanderol di angka sekitar 429 ribuan. Oke, kita langsung buka saja untuk kedua box dari CCTV ini. Yuk, oke, untuk kelengkapan dari Boot Labs Indoor Cam yang pertama itu ada kepala charger, kemudian ada kabel USB, micro USB yang kepanjangnya itu sekitar 2 meter ya, cukuplah. Lumayan panjang 2 meter, kemudian ada buku manual, kemudian ada lem perekat, kemudian ada CCTV-nya yang bentuknya seperti ini dan sudah support magnet. Nanti kita coba saja untuk kekuatan dari magnetnya ini seberapa kuat, dan itu saja untuk isi dalam box dari Boot Labs Indoor Cam yang pertama. Kita lanjut ke yang kedua. Yuk, oke, untuk yang kedua, untuk kamera yang kedua, untuk kelengkapan dari boxnya itu kameranya dia seperti ini. Jadi seperti sudah ada dudukannya, dan kita juga dapat dudukan seperti ini, nanti bisa dipasang di bawah kameranya. Kemudian untuk kabelnya juga pakai micro USB yang panjangnya sama dengan yang tadi, yaitu sekitar 2 meter ya, cukuplah, lumayan panjang untuk kabel seperti ini. Kemudian kita dapat skrup juga, bisa ditempatin di skrupnya ini nanti di CCTV-nya untuk diletakkan agar lebih solid lagi. Kemudian ada kepala charger
Oke, kemudian ada buku manual. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan dari CCTV-nya, saya akan coba dulu untuk kedua CCTV ini, dan nanti saya akan kembali lagi setelah saya coba kedua CCTV dan bagaimana kualitas dari video untuk CCTV ini baik di kondisi siang hari banyak cahaya ataupun di kondisi yang gelap gulita di malam hari. Oke, kita kembali lagi nanti. Yuk. Oke, dan untuk cara instalasi aplikasinya itu gampang banget. Mungkin sekitar 2 menit sampai dengan 3 menit sudah selesai. Dan biasanya untuk aplikasi CCTV murah yang 100 ribuan itu ribet banget. Tapi untuk yang kali ini, yang 300 ribuan ini gampang banget dan mudah banget. Caranya ialah kalian download dulu untuk aplikasi Bootlabs di App Store ataupun di Play Store. Atau jika kalian bingung, bisa scan saja di boxnya, letaknya ada di sebelah sini. Kalian nanti setelah scan ini, kalian akan masuk ke dalam halaman yang menuju untuk download aplikasi tersebut. Dan setelah download, kemudian kalian pilih setuju. Kemudian kalian akan masuk ke dalam halaman yang seperti ini. Kalian pilih saja login jika kalian sudah punya untuk akun aplikasi Bootlabs ini. Tapi jika belum, kalian daftar terlebih dahulu. Setelah daftar, kalian akan masuk ke halaman yang seperti ini. Kalian bisa daftar melalui email kalian ataupun melalui nomor ponsel kalian. Kalau saya pakai email saja. Kemudian kalian akan masuk ke halaman yang seperti ini jika kalian masukkan untuk emailnya. Kemudian masukkan kode verifikasi. Ini juga sama jika kalian masukkan untuk nomor handphone kalian. Kalian akan dibina untuk nomor verifikasi yang sudah dikirim ke kalian. Kemudian pilih kata sandi yang ingin kalian gunakan untuk aplikasi Bootlabs ini. Kemudian setelah itu kirim dan kalian akan masuk ke dalam halaman yang seperti ini. Oke, kita sudah masuk ke dalam aplikasi Bootlabs-nya. Kemudian kalian pilih tambah perangkat. Setelah itu kalian akan diminta untuk scan barcode untuk CCTV-nya. Dan untuk barcode CCTV-nya itu ada di belakang CCTV untuk yang cam 2. Oke, ada di sebelah sini. Kalau yang cam 1, dia juga ada di belakang sini ya. Cukup kalian scan saja, kemudian kalian akan masuk ke dalam halaman ini. Untuk yang indoor cam 2, kemudian kalian centang, jangan lupa untuk centang untuk saya siap sebagai diinstruksikan. Kemudian mulai konfigurasi jaringan. Kemudian kalian akan masuk ke halaman yang seperti ini. Setelah masuk ke halaman yang seperti ini, jangan lupa untuk siapkan colokan untuk reset dari CCTV ini. Kemudian kalian reset terlebih dahulu, kemudian kalian pilih berikutnya. Dan jangan lupa untuk resetnya itu sekitar 3 detik sampai ada bunyi bip ataupun tit di dalam CCTV tersebut. Dan juga pastikan untuk CCTV-nya tersebut ada lampu yang berwarna hijau berkedip-kedip. Dan kemudian kalian langsung masuk saja ke berikutnya, ke halaman yang seperti ini. Oke, dan pastikan juga untuk WiFi di dalam rumah kalian itu pakai WiFi yang 2,4 GHz, bukan yang 5 GHz. Kalau yang 5 GHz untuk CCTV ini dia belum support, jadi pakai yang 2,4 GHz. Kemudian jangan lupa untuk masukkan kata sandi untuk WiFi kalian. Kemudian setelah masukkan kata sandi ke sini, kemudian pilih selanjutnya dan kalian akan menemui halaman yang seperti ini. Oke, dan dekatkan untuk handphone kalian dan CCTV kalian secara berdekatan. Kemudian setelah itu akan berbunyi seperti dengungan di dalam CCTV-nya dan dia akan berbunyi CCTV sudah terkoneksi, dan jika sudah terkoneksi kalian pilih saja terima dan kemudian selanjutnya. Kemudian setelah itu kalian akan menemui halaman yang seperti ini. Oke, dan tunggu saja untuk halaman yang ini agar sampai dengan di 100%. Jika sampai di 100%, biasanya nggak sampai 100%, di 85 saja dia sudah ada suara untuk WiFi sudah terkoneksi di dalam CCTV yang kalian gunakan. Kemudian kalian akan masuk ke dalam halaman yang seperti ini. Oke, dan ini sudah selesai dan pilih saja tidak dan terima kasih. Oke, dan ini dia untuk tampilan CCTV-nya. Oke, setelah saya cobain dan ngulik-ngulik untuk kedua CCTV dari Bootlabs ini, ternyata masih banyak beberapa fitur yang tidak dikasih tahu di dalam box pembeliannya tadi. Dan
Fitur-fitur tersebut akan saya jelaskan satu demi satu di sini. Oke, yang pertama adalah kualitas 2K, yaitu adalah kualitas dari perekaman CCTV ini sudah bisa sampai 2K, jadi lebih jernih dan jelas di setiap framenya. Jadi nggak ada lagi tuh untuk hasil video yang ngeblur ataupun kurang jelas untuk CCTV-nya. Kemudian untuk kedua CCTV ini bisa deteksi cerdas dengan AI yang mampu mendeteksi manusia dengan akurasi yang tinggi. Kemudian untuk fitur yang ketiga adalah two-way audio. Dengan kedua CCTV ini kita bisa berkomunikasi dua arah ataupun teleponan, kayak teleponan lah dengan anggota keluarga kita yang ada di rumah langsung dengan ponsel kita saat kalian nggak ada di rumah. Kemudian untuk fitur yang berikutnya ialah multi camera views atau live monitor. Tidak lagi khawatir kalau kalian pergi meninggalkan rumah kalian bisa pantau langsung untuk CCTV dan memutar untuk pemutaran notifikasi yang nggak mungkin terlewatkan di CCTV ini. Kemudian fitur berikutnya adalah sound detection yang dilengkapi dengan fitur penting mendeteksi suara abnormal atau tidak normal yang memberi Anda akan peringatan instan jika kamera mendeteksi adanya suara seperti bayi menangis, seperti suara nggak jelas ataupun maling dan lain sebagainya. Kemudian dilengkapi dengan fitur alarm peringatan. Ketika fitur alarm ini diaktifkan akan memicu suara peringatan saat menangkap pergerakan manusia yang mencurigakan. Misalnya saat kalian pergi dan rumah dalam keadaan kosong, saat alarm ini kalian aktifkan, nanti jika ada pergerakan di dalam rumah kalian itu akan mengirimkan notifikasi ke handphone kalian secara real time. Dan setelah hasil pengecekan saya setelah beberapa jam atau mungkin satu hari saya pakai untuk kedua CCTV ini, dan untuk panasnya ini, panas di kedua CCTV ini lebih panas yang ini, yang kecil ini. Untuk yang cam satunya, untuk yang cam 2 jelas ini untuk ukuran jelas lebih besar, jadi agak terlihat lebih adem untuk pemakaian di harian. Dan kerennya untuk kedua CCTV ini dia bisa, mungkin jika kalian mau tempelkan di tembok juga bisa. Untuk yang cam 2 ini sudah ada tatakan seperti ini. Kalian mau pasang di dalam di tembok ataupun di lemari ataupun di kayu bisa dipasangin skrup seperti ini. Dan untuk yang cam 1 ini dia sudah include magnet di dalam bawahnya ini. Jadi ini kualitasnya untuk magnetnya ini juga lumayan oke. Saya juga sudah coba untuk saya tempelin saja besi yang ada magnetnya. Seperti ini contohnya. Oke, saya pakai bracket ini dan langsung saya tempelin seperti ini. Dan ini lumayan kuat. Ini kuat loh. Yap. Oke, dan kerennya itu dan gampangnya untuk CCTV yang indoor cam yang pertama ini seperti itu. Jadi tinggal tempel saja di tempat yang sudah ada besinya. Dan ini dia untuk hasil perekaman kedua CCTV ini. Dari kondisi banyak cahaya saya lebih suka di indoor cam yang pertama. Hasilnya itu lebih vibrant dan lebih banyak menghasilkan warna atau saturasinya lebih ngangkat daripada yang indoor cam yang kedua ini. Untuk hasilnya itu untuk kecerahannya saja yang lebih ditingkatin, tapi untuk saturasinya itu agak direndahin. Tapi kalau di kondisi minim cahaya yang hampir nggak ada cahaya masuk di CCTV ini, di kondisi malam hari, untuk hasil keduanya sih sama-sama oke dan mirip-mirip. Untuk hasil keduanya sama-sama jelas dan infrarednya itu juga berjalan lancar. Kemudian untuk kesimpulan dari kedua CCTV ini, kira-kira oke nggak Bang untuk kedua CCTV ini? Kalau menurut saya sih oke banget, apalagi kalau kedua CCTV ini untuk keamanan rumah kalian. Kalian harusnya lebih mentingin keamanan di dalam rumah kalian dengan keluarin beberapa uang saja daripada nanti kalian terlanjur terjadi hal-hal yang tidak kalian inginkan dan akan lebih merugikan lagi jika hal tersebut sudah terjadi di dalam rumah kalian. Mungkin kerugiannya akan lebih banyak, misalnya ada pencurian ataupun yang lainnya. Oke, demikian saja review saya tentang kedua CCTV ini dari 316 Booth Labs Indoor Cam 1 dan Booth Labs Indoor Cam 2 dari AKM ini. Untuk link pembeliannya kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, like juga dan subscribe juga channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Dodi pamit, semoga video ini bermanfaat dan ciao. Assalamualaikum.